Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dimohon kepada para jamaah yang masih ada di jalan maupun di luar agar segera memasuki lapangan Bakorwil dan menempati shaf di depan. Sebentar lagi sholat akan dimulai. Diinformasikan kepada para jemaah yang masih ada di jalan atau di luar agar segera dengan cepat memasuki lapangan Bakorwil karena sebentar lagi sholat akan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
diinformasikan kepada para jemaah bahwa panitia menyediakan air minum yang bisa digunakan untuk buka puasa nanti setelah selesai melaksanakan sholat Id. Sekali lagi diinformasikan kepada para jemaah, panitia menyediakan air minum yang bisa digunakan untuk buka puasa nanti setelah selesai melaksanakan sholat Id. Kemudian diinformasikan kepada para jemaah yang masih ada di luar dan masih di jalan agar segera dengan cepat memasuki lapangan Bakorwil dan menempati shaf di depan karena sebentar lagi sholat akan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Tunggu sandal di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Panitia Salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala pengorbanan dan amal saleh para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai 1 Hijjah dan sampai hari ini dan seterusnya sampai akhir tasrik. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat Idul Adha yang akan datang dalam keadaan kondisi yang lebih baik. Para bapak ibu yang saya hormati, sekedar informasi bahwa korban untuk Kecamatan Kota Pamekasan sapi berjumlah 51 dan kambing 88. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala amal bapak ibu saudara sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sebelum sholat dimulai, saya bacakan kurikulum vitae imam dan khotib sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sebagai imam Ustadz Muhammad Arif MPD. Beliau adalah imam tetap Masjid Taqwa. Beliau juga sebagai guru SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan. Beliau juga sebagai sekretaris lembaga dakwah komunitas pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Sebagai khotib Profesor Dr. Samsul Arifin MSI. Beliau adalah guru besar sosiologi agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga adalah alumni Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN Pamekasan tahun 86. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sebagai Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Salat dimulai. Subhanallah. الصلاة جامعة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan soft yang kosong di depannya untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kaleng pancaran amal supaya diedarkan dan dipersilahkan kepada para jemaah untuk buka puasa menggunakan air yang sudah disediakan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa hadir di tanah lapang ini untuk melaksanakan salah satu sunnah ritual, sunnah muakkadah, yakni salat Idul Adha secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama melakukan perenungan melalui khutbah Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, kehadiran kita di tempat ini setidaknya memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna spiritual keagamaan. Kemudian makna yang kedua adalah makna sosial keagamaan. Makna pertama, seperti kita katakan, saya jelaskan pada awal khutbah ini, kita hadir di sini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Salah satu kewajiban kita, kewajiban kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah kewajiban kemakhlukan kita kepada Allah, melaksanakan berbagai macam ibadah, baik yang itu merupakan wajib maupun yang disunnahkan, termasuk Idul Adha pada kesempatan ini yang termasuk dalam kategori sunnah muakkadah. Sesungguhnya Islam merupakan agama universal, serba meliputi, termasuk Islam memberikan satu perspektif, satu kerangka yang luas terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ada satu definisi yang dikatakan oleh seorang ulama, Al-Jawaz, dia mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal
wal af'al al-batina wad-dhahirah. Ibadah itu adalah ismun jami'un, satu konsep yang menyeluruh. Satu konsep yang bersifat generik. Satu konsep yang serba meliputi. Meliputi apa saja? Ma yuhibbullah wa yardah. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, minal aqwal wal af'al, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan itu secara batin maupun secara lahiriah. Maka hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejatinya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam, entah itu amaliyah ubudiyah maupun amaliyah muamalah, sejauh itu diorientasikan kepada Allah, insya Allah itu merupakan ibadah, termasuk hadiran kita pada kesempatan ini. Hadirin rahimakumullah, makna yang kedua adalah makna sosial keagamaan. Salah satu sunnah Rasul ketika datang Idul Fitri misalnya, ketika datang Idul Adha, maka dianjurkan seluruh umat Islam, entah itu berhalangan atau tidak, dianjurkan datang ke tanah lapang untuk bersama-sama hadir, baik melaksanakan sholat Id maupun menyaksikan. Ini menunjukkan syiar Islam, menunjukkan kebesaran Islam, menunjukkan ukhuwah Islam, menunjukkan kohesivitas Islam, bahwa Islam hadir. Termasuk di Tanah Lapang Pamekasan ini, Islam merupakan komunitas yang memiliki kekuatan baik secara sosial maupun spiritual. Hadirukumullah, kita hadir pada kesempatan ini, fisik kita ada di Tanah Lapang ini, tapi hati kita insya Allah bertaut dengan jutaan jamaah haji yang hari ini, yang sejak kemarin hadir di Wukuf Arafah, lalu bergerak ke Musdalifah untuk melakukan mabit, dan nantinya mereka juga mabit di Mina melakukan jamarat. Hadirukumullah, haji merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah ialah melaksanakan haji, datang ke tanah suci bagi orang yang istita'ah. Kata istita'ah di dalam surat Al-Imran 97 itu paling tidak mengandung 3 aspek. Dia istita'ah secara material, dia istita'ah secara fisik, dan dia istita'ah perjalanannya aman. Secara material, haji pada tahun ini paling tidak mengeluarkan untuk satu orang bagi haji reguler adalah 60-an juta. Tapi kalau itu haji plus itu bisa ratusan juta. Bahkan tahun kemarin ada haji furoda yang bahkan satu orang itu bisa 1 miliar. Hadirinkumullah. Tapi di antara 221 jemaah Indonesia, di antara jutaan jemaah haji Indonesia, jemaah umat Islam yang datang ke Mekah, ada segelintir orang, dia bukan siapa-siapa. Dia pemulung, dia penarik becak, dia petani, dia kumpulkan setiap hari 10.000 sampai kemudian dia bisa haji. Jadi hadirinkumullah, haji sungguhnya bukan persoalan materi. Haji sungguhnya bukan soal kekayaan secara material. Tapi haji adalah kalau di dalam diri kita ada satu spirit keterpanggilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban. Bahkan ada satu cerita
Di dalam sejarah Islam, seorang anak muda bernama Uwais Al-Qarni, ibunya qadarullah buta. Tidak hanya buta, ibunya juga lumpuh. Tapi kemudian si ibu ini ingin naik haji dari Yaman ke Mekah. Apa yang dilakukan oleh si Al-Qarni itu? Dia tidak punya unta, dia tidak punya keledai, dan dia tidak punya kuda. Kemudian dibelilah lembu muda. Setiap hari dia berlatih menaiki bukit, menuruni bukit sehingga ototnya menjadi kuat. Dan ketika musim haji, digendonglah ibunya itu dari Yaman ke Mekah. Dan tidak hanya dia menggendong dari Yaman ke Mekah, ketika wukuf, ketika di Musdalifah, ketika dia di Mina, dia gendong ibunya itu. Uwais Al-Qarni dan si ibu, serta Pak Legiman seorang penarik becak, dan Pak Tono seorang pemulung sampah. Kenapa dia haji meskipun sebenarnya secara fikih itu tidak memenuhi istita'ah? Itu merupakan manifestasi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun dilakukan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirinukumullah, kecintaan ini juga dimiliki oleh seorang Nabi Allah yang bergelar ulul azmi, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada satu kisah yang ditulis oleh seorang mantan pendeta, namanya Gerald F. Dick. Di dalam bukunya Ibrahim Sahabat Allah, dia menceritakan bagaimana ujian datang bertubi-tubi kepada Ibrahim. Pertama ketika diuji oleh bapaknya yang menyembah berhala. Dia diuji oleh raja yang otoriter, yang mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala. Tapi dengan logika yang cerdas, dipatahkan keberkehalaan para pengikut Raja Namrud itu. Kemudian ujian berikutnya adalah ketika Ibrahim, Ismail, Hajar mendatangi Mekah dari Palestina ke Mekah berjalan kaki kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Apa yang terjadi hadirukumullah? Singkat cerita, ketika beberapa hari Hajar dan Ismail ada di Mekah, ditinggalkan dia seorang diri. Sebagai suami, sebagai seorang bapak, Ibrahim tentu tidak tega. Dia tinggalkan tanpa menoleh kepada Hajar dan Ismail. Dikejarlah oleh Hajar. Ibrahim kemudian, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah semua ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, "Iya, kalau begitu saya akan bertawakal di Mekah ini." Tapi puncak ujian dari Ibrahim, puncak ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, ketika Ibrahim alaihissalam diminta menyembelih anaknya yang sudah remaja. Ini satu ujian yang luar biasa. Bayangkan hadirukumullah, bertahun-tahun Ibrahim dengan istrinya Sarah, istri pertama, tidak punya anak. Kemudian dia punya istri berikutnya Siti Hajar. Ketika usianya sudah dewasa, sudah menua, dikasih anak yang kemudian bernama Ismail. Tapi begitu remaja, kemudian Allah melalui mimpi memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka kemudian dibawalah anaknya pada satu tempat. Singkat cerita, dilihatlah seekor domba. Ketika pisau itu dalam hitungan detik bisa memotong leher Ismail, itu Ismail akan selesai hidupnya. Tapi qadarullah hadinukumullah, dalam hitungan detik dilihatlah seekor kambing, dan sejak itu kemudian kita disunnahkan untuk melakukan korban. Hadinukumullah, kisah Ibrahim memberikan satu hikmah yang luar biasa. Dari Ibrahim alaihissalam kita bisa belajar, kita bisa meneladani apa yang kemudian di dalam topik khutbah ini disebut dengan kepemimpinan profetik, kepemimpinan kenabian. Apa itu kepemimpinan kenabian? Saya membaca satu kitab Al-Ahkamus Sultaniyah dari Imam Mawardi. Dia mengatakan
al-imamu, dia katakan al-imamu al-mawdu'atu lihilfatin nubuwa fi hirsatid din wasihid dunya. Kata Imam Mawardi, kepemimpinan itu adalah dalam rangka meneruskan misi kenabian. Untuk apa? Meneruskan misi kenabian itu adalah untuk memelihara agama dan juga untuk merawat dunia. Pada Ibrahim kita belajar bagaimana Ibrahim bisa merawat agama dan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas keduniawian. Salah satu pelajaran yang penting dari Ibrahim adalah bagaimana dia melepas egonya, bagaimana dia melepas kepemilikannya. Hadirukumullah, pertanyaannya adalah, adakah pemimpin pada hari ini yang kemudian dia melepas egonya, mengutamakan kepentingan publik, kepentingan rakyat? Hadirukumullah, kita beruntung ada banyak pemimpin pada hari ini, baik melalui musyawarah, baik melalui pemilihan elektoral dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada hari-hari terakhir ini kita menyaksikan masih ada banyak pemimpin yang egoistik, masih banyak pemimpin yang masih melayani kepentingan pribadinya. Apa buktinya? Kita melihat akhir-akhir ini ada banyak pemimpin yang berurusan dengan berbagai macam persoalan yang kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang kurang dari pimpinan kita? Dari sisi materi, dari sisi pendapatan sebenarnya mereka berkecukupan. Tapi inilah pada diri kita Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Pada diri kita seringkali berkeluh kesah, kita kemudian merasa kurang. Inilah yang kemudian disebut dengan tindakan corruption, bukan by need, tapi corruption by greed. Korupsi bukan karena kebutuhan, tapi korupsi karena keserakahan. Ada by need karena keterpaksaan, tapi ada by greed karena keserakahan. Hadirukumullah, Ibrahim mengorbankan salah satu miliknya yang berharga. Setiap orang ingin punya anak, setiap orang ingin punya cucu. Tapi begitu dia punya anak, dia kemudian diuji oleh Allah untuk melepaskan anaknya. Hadirin, kita baru diuji dengan jabatan, kita baru diuji dengan berbagai macam unsur-unsur keduniawian. Maka sebagai seorang pemimpin, melalui Idul Adha ini, melalui korban ini, kita diingatkan oleh Allah, Ibrahim adalah pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Apakah kita sebagai seorang pemimpin baik di rumah tangga maupun di masyarakat maupun dalam kehidupan publik lebih mengutamakan rakyat atau lebih mengutamakan dirinya atau kelompoknya? Maka penting pada hari ini kita bisa merenungi kembali perjalanan Ibrahim dan juga perjalanan kita maupun bagi perjalanan para jamaah yang mereka sedang haji. Hadirukumullah, bagian akhir dari khutbah ini adalah saya ingin mengingatkan satu konsep dari seorang ulama besar. Dia mengatakan ibadah itu ada dua. Ada ibadah syariat, ada ibadah tarikat. Hari ini kita melaksanakan ibadah syariat. Yang haji melaksanakan ibadah syariat. Kurban itu adalah ibadah syariat. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus melaksanakan ibadah tarikat. Esensi dari ibadah kita adalah menghayati Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Al-wa'yu bima'yatillah. Seorang ulama yang dulunya dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, namanya Leopold Fish. Begitu dia masuk Islam, dia mengubah namanya Muhammad Asad. Kemudian dia menulis satu tafsir The Message of the Quran. Ketika dia menafsirkan tentang takwa, dia mengatakan takwa itu adalah rabbaniyah, kesadaran ilahiyah, al-wa'yu bima'yatillah. Takwa itu adalah kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka esensi daripada ibadah
tarekat ialah kita terus-menerus merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Kita dilatih melalui sholat, kita dilatih melalui puasa, kita dilatih melalui kurban, kita dilatih melalui haji, supaya kita terus-menerus merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tanah lapang ini melaksanakan salat Idul Adha, kita bertakbir, bertahmid, ini merupakan dari Allah supaya kita senantiasa merasakan kehadiran Allah, dan kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa ingat kepada Allah, muraqabah, muqarabah, dan yang kita laksanakan semuanya merupakan aktivitas yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah khutbah ini kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di tanah lapang ini untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan sehingga kami senantiasa berbakti, beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah korban kami, dan kami pun berdoa untuk kelancaran, untuk kemakburan saudara-saudara kami yang sedang haji, baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Panitia Sholat Idul Adha 1447 Hijriah, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Pamekasan menyampaikan terima kasih kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini Pemkab Kabupaten Pamekasan, juga Bakorwil 4 Pamekasan Madura. Kemudian panitia juga menyampaikan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah menginfakkan hartanya melalui momentum sholat Idul Adha. Kemudian panitia menyampaikan terima kasih kepada para support dari Bank Syariah Indonesia, kemudian PT Jawara, Tri5 dan Mitra Setia Motor. Kemudian panitia menginformasikan hasil perolehan infak sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Hasil perolehan infak adalah 30.907.000 rupiah. Sekali lagi panitia menginformasikan kepada para jamaah hasil perolehan infak sholat Idul Adha 1447 Hijriah adalah sebesar 30.907.000 rupiah. Kami menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan menjadikan harta semakin barokah dan diberikan ganti dan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،
الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد